Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Desain Perancangan Pembelajaran. Dengan saya Diki Antoni. Kali ini kita akan membahas desain perancangan pembelajaran dengan konsep where to bersama dengan kelima teman saya yaitu Rizda Putri Desta, Dewi Sopuro, Evi Nur Azizatun, Fadila Cahyiningrum, dan Dianita Ayu Permatasari. Di mana saya akan membahas hal yang pertama yaitu where is tentang tujuan pembelajaran. Elemen ini sangat krusial yang seringkali dianggap remeh namun memiliki dampak besar. Dalam kesuksesan proses pembelajaran, mengajar bersama saya kita akan mengeksplorasi apa itu tujuan pembelajaran dan mengapa tujuan pembelajaran itu sangat penting dan bagaimana sih kita menyusun tujuan pembelajaran yang efektif. Tidak hanya itu saja, saya akan memberikan atau berbagi tips untuk menetapkan tujuan dengan kriteria yang mudah dipahami dan dapat meningkatkan motivasi dari hasil belajar siswa. Oke, mari saja kita mulai dengan pertanyaan dasar apa sih tujuan pembelajaran itu? Nah, secara sederhana, tujuan pembelajaran itu adalah hasil atau capaian yang ingin dicapai oleh siswa setelah mengikuti suatu proses pembelajaran. Tujuan ini biasanya itu bersifat umum dan khusus dan yang menggambarkan capaian besar yang diinginkan pendidik, misalnya meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa. Nah, itu merupakan tujuan secara umum. Kalau secara khusus, yaitu tujuan yang lebih terperinci dan bisa lebih terukur, seperti siswa mampu menyelesaikan soal matematika tingkat lanjut dalam waktu 30 menit. Nah, tujuan pembelajaran bukan hanya membantu pendidik merancang pembelajaran, tetapi memberikan arah yang jelas bagi siswa tentang apa yang mereka harapkan agar bisa dicapai di akhir pembelajaran. Sekarang, mari kita membahas mengapa tujuan pembelajaran itu penting. Sebagai pendidik, kita tentu ingin siswa belajar dengan efektif dan mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, dengan menetapkan tujuan pembelajaran yang jelas, kita bisa memberi fokus kepada siswa dan juga membantu mereka mengetahui apa yang mereka pelajari dan mengapa itu penting. Tujuan pembelajaran juga sangat penting untuk mengarahkan pembelajaran dengan menetapkan tujuan memberi kerangka yang jelas. Untuk kegiatan pembelajaran selain itu, tujuan pembelajaran juga dapat meningkatkan motivasi siswa. Nah, ketika siswa tahu apa yang mereka ingin capai, mereka akan lebih termotivasi untuk belajar. Kemudian tujuan pembelajaran juga dapat mengevaluasi keberhasilan. Dengan tujuan yang spesifik, kita bisa lebih mudah mengukur sejauh mana nih siswa telah mencapai hasil yang diinginkan. Lalu, bagaimana sih cara menetapkan tujuan pembelajaran yang efektif? Ada beberapa prinsip yang dapat kita ikuti. Salah satunya yaitu prinsip SMART, di mana S atau spesifik tujuan harus jelas dan terperinci. Kemudian M, measurable, yaitu tujuan harus dapat diukur. Misalnya siswa dapat menyelesaikan soal matematika lebih terukur daripada siswa belajar matematika. Kemudian A atau achievable, yaitu tujuan harus realistis dan dapat dicapai dalam jangka waktu yang ditentukan. Kemudian ada R atau relevan, yaitu tujuan harus sesuai dengan kebutuhan dan level kemampuan siswa. Yang terakhir yaitu T atau time, di mana tujuan harus memiliki batas waktu yang jelas. Nah, dengan prinsip SMART, tujuan yang kita terapkan akan lebih jelas, terukur, dan relevan dengan kebutuhan pembelajaran. Sekarang, mari kita lihat beberapa contoh tujuan pembelajaran yang baik. Misalnya, dalam mata pembelajaran matematika, tujuan pembelajaran yang menggunakan prinsip SMART bisa seperti siswa dapat menyelesaikan soal aljabar tingkat dasar dalam waktu 15 menit dengan tingkat akurasi minimum 80%, atau dalam mata pelajaran bahasa Inggris, siswa dapat mengidentifikasi dan menggunakan 5 kata kerja dalam bentuk past tense dengan dengan benar. Dalam kalimat setelah mengikuti pembelajaran selama 45 menit, tentu saja setiap tujuan bisa disesuaikan dengan tingkat kemampuan siswa. Dan juga materi yang diajarkan setelah itu aspek penting dari tujuan pembelajaran adalah evaluasi. Bagaimana sih kita mengukur keberhasilan tujuan pembelajaran? Nah, kita dapat menerapkan dua jenis evaluasi yang dapat kita gunakan. Yang pertama yaitu evaluasi formatif yang dilakukan selama proses pembelajaran. Misalnya dengan memberikan kuis singkat atau tugas rumah untuk melihat apakah siswa memahami materi yang sudah diberikan. Yang kedua, ada evaluasi summatif dilakukan di akhir pembelajaran untuk menilai sejauh mana tujuan telah dicapai.
Misalnya di akhir pembelajaran atau di akhir semester, atau proyek besar harus sangat penting untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sudah dicapai atau belum. Jika tidak, di mana sih letak hambatannya? Kita dapat memperbaikinya. Tujuan pembelajaran yang baik bukan hanya memberi bagi arah siswa, tetapi juga meningkatkan motivasi mereka. Ketika siswa tahu tujuan mereka, lebih cenderung merasa terlibat dan termotivasi untuk mencapai tujuan tersebut. Hal ini sangat penting, terutama bagi tujuan ditetapkan relevan dengan kebutuhan dan minat siswa. Dengan begitu, mereka bisa merasakan kepuasan dan rasa pencapaian saat belajar dan juga tujuan tersebut. Oke, sekian pembahasan kali ini tentang tujuan pembelajaran. Semoga Anda bisa menerapkan beberapa ide yang sudah kita bahas untuk merancang tujuan pembelajaran yang lebih efektif dan bermakna. Ingat, tujuan yang jelas akan memberi arah yang lebih terfokus bagi siswa dan tentu saja meningkatkan kualitas pembelajaran secara keseluruhan. Kemudian pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Fadila Cahyani. Baik, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Fadila Cahyaningrum. Di sini saya akan menjelaskan tentang hook the student. Dalam proses pembelajaran, cara yang dilakukan guru dalam menggugah pemikiran untuk melibatkan semua peserta didik dalam ide besar dan melakukan kinerja adalah dengan mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Guru juga memberikan pertanyaan terbuka yang jawabannya tidak hanya sekedar iya ataupun tidak, namun juga dapat mendukung kemampuan berpikir kritis peserta didik. Hal lain yang guru lakukan adalah menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan aman bagi peserta didik, sehingga peserta didik berani untuk menyampaikan idenya. Guru juga memanfaatkan kemajuan teknologi dalam proses pembelajaran, misalnya dengan memberikan video pembelajaran yang sesuai dengan materi yang akan diajarkan, dan terakhir, guru juga memberikan apresiasi atas kinerja peserta didik. Sehingga peserta didik menjadi lebih semangat lagi dalam proses pembelajaran. Guru biasanya menggunakan model pembelajaran berbasis masalah dan menggunakan metode diskusi kelompok dengan harapan peserta didik dapat termotivasi dalam mencari solusi yang kreatif dalam menyelesaikan masalah, serta peserta didik dapat dikembangkan dalam menyampaikan materi. Guru mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari peserta didik yang dialami peserta didik secara langsung. Selain itu, guru juga menggunakan model pembelajaran yang bervariatif sesuai dengan karakter peserta didik. Dan materi yang akan diajarkan guru juga menggunakan media pembelajaran yang inovatif serta kreatif dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Sehingga peserta didik dapat termotivasi untuk lebih semangat dalam pembelajaran. Guru berusaha untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan aman bagi setiap peserta didiknya, sehingga para peserta didik yang merasa kesulitan dan pembelajaran berani bertanya maupun mengutarakan pendapatnya kepada guru. Guru juga menyesuaikan pembelajaran dengan karakteristik peserta didik, sehingga diharapkan dapat mendukung mengembangkan potensi yang mereka miliki, dan peserta didik juga mendapatkan pembelajaran yang bermakna. Kurangnya rasa percaya diri pada peserta didik dapat menyebabkan kecilnya pengambilan resiko, rendahnya imajinasi, dan kurang keberanian untuk mempertanyakan dan ketidakmampuan untuk memutuskan. Sehingga dalam pembelajaran, guru selalu memberi apresiasi berupa pujian untuk meningkatkan kepercayaan diri peserta didik dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, sehingga peserta didik dapat merasa aman dan nyaman. Demikian untuk lembar kerja H atau Hook the Student. Untuk lembar kerja berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Ristra. Oke, halo sahabat literasi. Perkenalkan nama saya Ristra. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya di lab. Wah, menarik sekali ya pembahasan kita kali ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang lembar kerja E, yaitu Explore, Equip, dan Experience. Pertanyaan pertama, bagaimana cara peserta didik akan terlibat eksplorasi ide-ide besar dan pertanyaan penting berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan agar peserta didik terlibat
mengeksplorasi ide-ide besar dan pertanyaan penting, biasanya memancing dengan pertanyaan yang sesuai dengan kehidupan nyata peserta didik. Kemudian pertanyaan kedua, kegiatan belajar apa untuk penampilan puncak siswa, pekerjaan rumah, dan pengalaman di luar kelas? Apa yang diperlukan untuk memungkinkan peserta didik mengembangkan dan memperdalam pemahaman mereka tentang ide-ide penting guru memanfaatkan pengalaman nyata peserta didik mereka agar terlibat dalam eksplorasi ide-ide besar dan pertanyaan penting. Jika kegiatan yang dilakukan terlalu banyak, biasanya guru membuat resume bahan ajar berbentuk tabel yang menarik sehingga peserta didik lebih bisa memvisualisasikan konsep karena biasanya peserta didik lebih malas membaca. Jika hanya sekedar teks, ini juga upaya guru dalam meningkatkan literasi. Salah satu contoh kegiatan yang memanfaatkan pengalaman peserta didik adalah pada mata pelajaran yang berhubungan dengan gaya. Guru bisa menyiapkan satu meja, kemudian meminta peserta didik mendorong atau menarik meja tersebut. Kemudian guru melontarkan pertanyaan seperti bagaimana kamu bisa menarik meja tersebut atau bagaimana kamu bisa mendorong meja tersebut. Maka peserta didik, maaf, maaf, maka peserta didik akan menjawab pertanyaan tersebut. Misalnya, saya tarik meja menggunakan tangan, Bu, atau saya mendorong meja menggunakan kaki. Nah, kegiatan ini akan lebih bermakna bagi peserta didik karena terlibat langsung dalam pembelajaran tersebut. Jadi demikian penjelasan dari saya tentang lembar kerja E. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Dianita. Baiklah, halo Sobat Literasi. Perkenalkan, saya Dianita Ayu Permatasari. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Ristra. Pada poin keempat, saya akan menjelaskan yaitu tentang rating, revisit, and revise pembelajaran yang mendalam. Tidak hanya tentang seberapa banyak informasi yang dapat diingat oleh peserta didik, tapi lebih pada bagaimana cara mereka menghubungkan ide-ide penting, memahami konsep secara menyeluruh, dan akhirnya bisa menerapkan dalam berbagai konteks. Disinilah pentingnya refleksi, revisi, dan panduan dari guru. Kita akan bahas satu persatu dari tiga aspek utama ini. Mari kita mulai dengan pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, bagaimana peserta didik akan dipandu untuk memikirkan kembali pemahaman mereka tentang ide-ide penting? Sebagai seorang pendidik, kita tentu ingin peserta didik tidak hanya menghafal materi, tetapi benar-benar memahami dan mampu memikirkan kembali ide-ide penting. Salah satu caranya adalah dengan memberikan pertanyaan reflektif yang menantang mereka untuk menggali lebih dalam. Misalnya, mereka menyampaikan suatu konsep, kita bisa bertanya, bagaimana menurutmu konsep ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, atau bagaimana konsep ini berhubungan dengan pengalamanmu sendiri? Pertanyaan seperti ini mendorong peserta didik untuk tidak hanya menerima informasi, tetapi juga mencoba mengkaitkan dengan dunia nyata yang pernah mereka alami. Selain pertanyaan, kita bisa menggunakan teknik peta konsep atau mind mapping. Dengan membuat peta konsep, peserta didik dituntut untuk mengorganisir ide-ide yang telah mereka pelajari, dan hal ini membantu mereka untuk melihat keterkaitan antar konsep. Misalnya, dalam pembelajaran tentang ekosistem, mereka bisa memetakan hubungan antara produsen, konsumen, ataupun dekomposer ini. Bukan hanya sekadar menggambar diagram biasa, tetapi juga membuat mereka berpikir ulang bagaimana konsep-konsep tersebut saling mempengaruhi dalam sistem yang lebih besar. Pertanyaan kedua, bagaimana hasil karya peserta didik dapat ditingkatkan melalui divisi berdasarkan penilaian diri dan umpan balik revisi? Bagian tidak penting sebuah proses pembelajaran
Banyak peserta didik yang sering merasa puas setelah menyelesaikan suatu tugas atau proyek tanpa mereka menyadari bahwa banyak ruang untuk perbaikan penilaian diri. Langkah awal yang sangat baik, guru bisa memberikan rubrik yang detail mampu peserta maaf, memberikan rubrik yang detail membantu peserta didik menilai hasil karya mereka sendiri dengan menggunakan rubrik yang sama seperti yang guru gunakan. Mereka bisa memahami kriteria-kriteria yang akan dinilai serta mengidentifikasi aspek mana yang bisa mereka perbaiki. Setelah mereka melakukan penilaian diri, umpan balik yang konstruktif dari guru atau teman sejawat juga sangat penting. Umpan balik ini sebaiknya tidak hanya berupa kritik, tetapi juga memberikan saran konkret. Misalnya, jika seorang peserta didik dapat membuat presentasi yang kurang informatif, umpan baliknya berupa coba tambahkan data dan sumber yang mendukung argumenmu di bagian ini agar lebih kuat dengan umpan balik ini. Peserta didik dapat arahan yang lebih jelas tentang bagaimana memperbaiki karya mereka revisi. Berdasarkan umpan balik ini, membantu peserta didik untuk melihat bahwa pembelajaran adalah proses yang berkelanjutan. Dalam proses ini, mereka belajar bahwa melakukan kesalahan atau kekurangan dalam tugas adalah hal yang normal. Tetapi, yang lebih penting adalah upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas hasilnya. Misalnya, jika seorang peserta didik membuat proyek tulisan yang belum memiliki struktur yang baik melalui revisi, mereka bisa belajar bagaimana menyusun ide secara logis dan runtut. Pengalaman ini mengajarkan mereka untuk tidak cepat puas dan terus berusaha menyempurnakan hasil kerja mereka. Selanjutnya, pertanyaan ketiga, bagaimana peserta didik didorong untuk merenungkan pembelajaran dan kinerja mereka? Refleksi adalah keterampilan yang sangat esensial dengan merenungkan proses pembelajaran dan kinerja mereka. Peserta didik menjadi lebih sadar tentang kekuatan dan kelemahan mereka. Salah satu cara untuk mendukung refleksi adalah dengan cara meminta peserta didik menuliskan sebuah tulisan di sesi akhir pembelajaran. Dalam jurnal ini, mereka bisa menuliskan apa yang mereka pelajari tentang apa yang mereka hadapi serta apa yang perlu masih mereka kembangkan melalui catatan. Peserta didik dapat melihat perkembangan mereka dari waktu ke waktu dan mereka akan memahami lebih dalam tentang diri mereka sendiri sebagai seorang pembelajar. Selain melalui catatan-catatan yang telah dibuat oleh peserta didik, guru bisa mengadakan sesi di mana para peserta didik berbagi pengalaman mereka tentang apa yang telah mereka pelajari dan bagaimana cara mereka mengatasinya. Dengan diskusi ini, membuat mereka sadar bahwa setiap orang yang mungkin menghadapi tantangan yang berbeda dan pembelajaran adalah perjalanan yang unik bagi setiap individu. Kita juga bisa membantu mereka menetapkan tujuan pembelajaran yang jelas berdasarkan refleksi mereka. Misalnya, jika seorang pendidik merasa masih kesulitan dalam memahami konsep matematika tertentu, peserta didik akan memiliki arah yang jelas untuk pelajaran berikutnya dan termotivasi untuk mencapai sebuah kemajuan. Nah, itulah beberapa cara yang bisa kita terapkan untuk membantu peserta didik dalam proses refleksi revisi dan pemahaman mendalam tentang materi yang mereka pelajari. Dengan membimbing mereka untuk berpikir kritis, merevisi hasil karya berdasarkan umpan balik, dan melakukan refleksi yang jujur, kita tidak hanya membantu mereka memahami suatu pembelajaran, tetapi kita juga mendidik mereka untuk menjadi pembelajar yang mandiri dan reflektif. Baiklah, untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Evi. Halo, saya Evi. Saya akan melanjutkan podcast ini. Di sini saya akan membahas tentang pentingnya penilaian diri dan
mengevaluasi diri dalam proses belajar. Kita tahu bahwa belajar itu adalah proses yang berkelanjutan dan untuk mencapai hasil yang optimal, kita perlu memahami kekuatan dan kelemahan kita dalam belajar. Nah, di sini saya akan membahas secara praktis untuk membimbing peserta didik dalam melakukan refleksi pembelajaran dan mengevaluasi kemajuan belajar mereka. Refleksi pembelajaran adalah proses penting untuk memahami apa yang telah kita pelajari dan bagaimana kita dapat meningkatkan proses belajar kita, di mana pada akhir pembelajaran dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan refleksi yang efektif, seperti apa yang paling sulit dipahami dari pembelajaran ini, atau pengalaman mana apa yang didapatkan dari pembelajaran ini. Pertanyaan-pertanyaan ini membantu peserta didik memahami kekuatan dan kelemahan mereka dalam belajar. Selanjutnya, untuk merubrik penilaian diri, dengan membantu peserta didik mengevaluasi kemajuan belajar mereka. Rubrik ini berisi kriteria yang jelas dan terukur yang dapat digunakan untuk menilai kinerja peserta didik. Contoh rubrik penilaian yang sederhana adalah dengan memberikan skala penilaian dari 1 hingga 5 untuk setiap kriteria seperti pemahaman konsep, kemampuan memecahkan masalah, dan kemampuan berkomunikasi. Kemudian, melakukan belajar kelompok adalah cara yang efektif untuk membantu peserta didik saling memberikan umpan balik dan belajar dari satu sama lain. Kegiatan belajar kelompok yang efektif dapat berupa presentasi atau diskusi. Dalam kegiatan ini, peserta didik dapat saling membantu memahami konsep yang sulit, meningkatkan kemampuan mereka dalam berkomunikasi dan berkolaborasi. Terakhir, membuat tujuan belajar yang SMART sangat penting untuk membantu peserta didik tetap fokus dan termotivasi dalam belajar. Contoh tujuan belajar yang SMART adalah saya ingin meningkatkan nilai ujian matematika saya dari 70 menjadi 80 dalam waktu 2 bulan. Tujuan ini spesifik, terukur, dan dapat dicapai relevan terkait waktu. Nah, selanjutnya saya akan membahas pentingnya evaluasi diri di akhir pembelajaran bagi peserta didik. Proses ini tidak hanya membantu mereka menggali diri sendiri, tetapi juga menetapkan tujuan masa depan yang jelas dan membangun semangat belajar yang berkelanjutan. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Hal ini sangat penting agar peserta didik merasa bebas untuk berekspresi dan berkontribusi dalam proses pembelajaran. Selain itu, menggali pertanyaan-pertanyaan apa tujuan belajar mereka untuk masa depan dan langkah-langkah apa yang akan mereka ambil untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian, menghubungkan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari mereka. Misalnya, saat membahas norma dan aturan dapat menyoroti peraturan yang harus diikuti di sekolah ini, akan membantu mereka melihat referensi materi dan bagaimana hal itu dapat diterapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terakhir, pentingnya memberikan apresiasi atas usaha belajar mereka. Apresiasi ini bisa berupa pengakuan sederhana, seperti memberikan bintang atau jempol sebagai tanda bahwa mereka aktif dan berkembang dalam proses pembelajaran ini. Tidak hanya memotivasi mereka, tetapi juga mendorong mereka untuk terus berusaha dan belajar. Nah, teman-teman, terakhir ini saya akan membahas bagaimana cara membantu peserta didik dalam proses pembelajaran, serta apa tindak lanjut yang dilakukan agar proses tersebut menjadi sempurna. Pertama, peserta didik akan didorong untuk merefleksikan apa yang telah mereka pelajari dan mengidentifikasi kebutuhan mereka. Untuk penyempurnaan lebih lanjut, salah satu metode umum yang dilakukan oleh para guru biasanya memberikan penugasan presentasi. Melalui presentasi ini, peserta didik dapat menampilkan hasil kerja mereka di depan kelas. Nah, setelah selesai presentasi, guru akan memberikan umpan balik yang konstruktif. Umpan balik ini sangat penting untuk membantu peserta didik dalam menyempurnakan hasil pekerjaan mereka. Dengan cara ini, mereka tidak hanya belajar dari pengalaman, tetapi juga mendapatkan dorongan untuk terus berkembang. Nah, teman, itulah hasil pembahasan saya tentang evaluasi diri dan cara tindak itu Dewi.
Baiklah, terima kasih. Saya Dewi. Di sini saya akan melanjutkan lembar kerja T, Tailor to Student. Pertanyaan pertama yaitu bagaimana mengkomodasi berbagai kebutuhan perkembangan gaya belajar, pengetahuan sebelumnya, dan minat peserta didik sambil tetap menjaga arah pembelajaran pada tujuan berdasarkan hasil wawancara. Guru mengatakan yaitu untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan perkembangan gaya belajar, pengetahuan sebelumnya, dan minat peserta didik sambil tetap menjaga arah pembelajaran pada tujuan. Terdapat beberapa strategi yang dapat diterapkan. Yang pertama, guru perlu mengenali karakteristik peserta didik melalui asesmen awal untuk memahami pengetahuan minat dan gaya belajar mereka. Yang kedua, yang kedua, gunakan pendekatan diferensiasi yaitu menyajikan materi melalui berbagai media visual, auditory, kinestetik, dan memberi tugas yang bervariasi sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. Kemudian yang ketiga, sesuaikan materi pembelajaran dengan tingkat perkembangan kognitif dan emosional peserta didik untuk memastikan relevansi dan pemahamannya. Kemudian yang keempat, integrasikan minat siswa dalam tugas atau proyek sehingga mereka lebih termotivasi dan dapat mengaitkan materi dengan pengalaman pribadi. Yang kelima, berikan umpan balik yang konstruktif untuk mendukung proses belajar dan memastikan bahwa semua siswa dapat memperhatikan sesuai kebutuhan mereka. Dengan demikian, pendekatan ini tetap fokus pada tujuan yang telah ditetapkan tanpa mengabaikan kebutuhan individu peserta didik. Selanjutnya, pertanyaan kedua. Bagaimana cara menyesuaikan rencana pembelajaran apabila ada perubahan kondisi untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas pembelajaran berdasarkan hasil wawancara guru? Guru menyesuaikan rencana pembelajaran agar tetap efektif meskipun ada perubahan kondisi, memerlukan fleksibilitas dan respon cepat terhadap situasi yang ada. Nah, berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk menyesuaikan rencana pembelajaran, yaitu yang pertama, tinjau kembali tujuan pembelajaran agar tetap jelas dan terukur. Yang kedua, evaluasi perubahan kondisi, misalnya pembelajaran daring, keterbatasan waktu untuk menyesuaikan metode yang digunakan. Kemudian, yang ketiga, gunakan metode yang fleksibel seperti pembelajaran daring, tugas berbasis proyek, atau diskusi online. Selanjutnya, yang keempat, berikan pilihan tugas sesuai dengan kondisi agar siswa tetap terlibat dan bisa memilih cara belajar yang sesuai. Yang kelima, sesuaikan jadwal dan durasi pembelajaran agar lebih efisien tanpa mengurangi kualitas. Kemudian yang keenam, memanfaatkan teknologi untuk mendukung pembelajaran interaktif dan sumber daya tambahan. Dan yang terakhir, berikan umpan balik yang teratur untuk memantau kemajuan siswa dan menyesuaikan pendekatan jika diperlukan. Nah, dengan langkah-langkah ini, pembelajaran tetap efektif meskipun ada perubahan kondisi. Sekian hasil wawancara saya. Pada lembar kerja berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Diki. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang lembar kerja O, yaitu organize. Pertanyaan pertama, pengalaman belajar apa yang paling baik sehingga dapat mengembangkan dan memperdalam pemahaman peserta didik? Pengalaman belajar yang paling baik yang pernah guru lakukan di kelas adalah pengalaman belajar dengan menggunakan pendekatan kontekstual, di mana peserta didik untuk belajar dengan pengalaman dan benda-benda yang nyata. Benda-benda tersebut tentunya yang ada di sekitar kita. Kemudian peserta didik akan ikut mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik sehingga menciptakan pemahaman yang maksimal bagi peserta didik, serta pembelajaran menjadi lebih berkesan dan bermakna. Kemudian pertanyaan kedua adalah bagaimana meminimalkan kemungkinan kesalahpahaman yang harus dilakukan guru mencari tahu dan mengumpulkan referensi materi dan membaca konsep-konsep yang akan diajarkan terlebih dahulu sehingga tidak menimbulkan miskonsepsi atau kesalahpahaman dalam menyampaikan materi. Terlebih jika materi yang disampaikan merupakan materi yang baru. Pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana mengatur dan mengurutkan pengajaran dan pembelajaran untuk memaksimalkan keterlibatan dan aktivitas. Guru dapat mengurutkan dari yang mudah ke yang sulit dan dari yang
ke yang sukar dan harus mengaitkan dengan keseharian peserta didik juga. Kemudian pembelajaran dikaitkan dan yang ada di kehidupan keseharian peserta didik, maka mereka akan lebih jauh bersemangat dan menangkap pembelajaran dibanding dengan pembelajaran yang tidak dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Demikian penjelasan tentang where to dan terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendengarkan podcast desain perancangan pembelajaran ini ya. Semoga bermanfaat.